Akhirnya setelah 5 tahun aku kembali dari tugasku untuk menikahimu, Hana. Pak Kingsley Baldwin, selamat datang kembali. Hana, akhirnya aku bisa kasih tahu bahwa presidir yang selama ini mendanai sekolah, magang dan penelitianmu secara diam-diam adalah aku. Kasih masa kecilmu. Pak, sesuai instruksimu, Nona Hana Snes bakal menjadi kabag penelitian di grup Sinclair. Kamu bisa bilang padanya kalau kamulah yang selama ini mendukungnya dari belakang. Hana itu cewek yang brilian banget. Aku nggak berbuat banyak. Malam ini ada acara penandatanganan akbar. Nona Hana telah mengundangmu selaku presidir rahasia dari grup King. Aku bakal hadir, dan aku bakal melamar dia. Tolong siapin 3 hadiah pernikahan. Baik, Pak. Apa perlu kuantar? Gak usah. Sudah 5 tahun aku nggak berada di tempat yang indah ini. Aku mau jalan-jalan dulu. Dulu kita ketemu di sini, Hana. Ternyata kamu di sini. Kamu lebih ganteng daripada di foto. Ada yang bisa aku bantu, Nona? Charlotte Sinclair, presidir dari grup Sinclair. Lulusan Universitas Halpar, pewaris konglomerat. Ini kendaraanku. Dia presidir dari perusahaan tempat kerjanya Hana. Dia nggak boleh tahu kalau aku ini presidir grup King. Hal itu baru bakal kuumumkan di acara penandatanganan malam ini. Kingsley Baldwin. Pekerjaanku tentara yang baru pulang. Nggak ada pendidikan. Kendaraanku sepatu ini. Satu hal lagi, kamu akan jadi suamiku. Kamu akan menjadi suamiku. Suamimu? Ya, asistenku sudah menyusun kontrak pernikahannya kan? Aku gaji kamu 150 juta per bulan selama 3 tahun. Setelah itu bercerai dan kamu dapat 15 miliar lagi. Baiklah, ayo kita menikah. Maaf. Kayaknya kamu salah orang. Dengerin, aku sudah punya pacar dan dia sudah mau sampai. Maaf. Pasti aku salah orang. Ellen, di mana cowok itu yang mau nikah kontrak itu? Kamu bilang apa? Gimana perkembangan proyek energi eksklusif itu? Aku tahu proyek itu. Charlotte Sinclair punya insting bisnis yang tajam. Proyek kita kena masalah dan kita kehilangan puluhan miliar dalam setengah jam. Ini gawat banget. Kita lagi mau ikut penawaran investasi grup King. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Langsung jual sahamnya. Tapi Nona Charlotte, kamu sudah habiskan bertahun-tahun demi proyek ini. Terkadang kita memang harus berkorban untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Aku butuh investasi dari grup King. Hanya itu kesempatanku untuk kabur dari pernikahan yang diatur keluargaku. Jual saja. Tunggu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi aku bisa membantu. Tunggu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi aku bisa membantumu. Dengar, 5 menit lagi, aliansi militer bakal umumkan kesepakatan dagang baru yang bakal meningkatkan energi hijau secara drastis. Proyek energimu bakal meroket. Jangan dijual. Nanti kamu menyesal. Kamu dapat informasi dari Kuskas atau dari yang lain? Baiklah kalau kamu tahu itu. Tapi grup Sinclair punya analisis data terbaik di seluruh dunia. Kalau mereka nggak tahu masalah beginian, apalagi orang lain. Percaya saja sama tentara ini. Tunggu saja beberapa menit lagi. Ngapain buru-buru? Permisi dulu ya. Pacarku dan ibunya sudah sampai. Sabar saja. Percayalah padaku. Nona Charlotte, itu siapa? Apa tetap mau dijual? Iya, jual saja. Sabar saja. Percayalah padaku. Kenapa rasanya aku mau percaya padanya? Tunggu beberapa menit lagi ya. Kita lihat apa yang terjadi. Hana, sudah lama banget ya. Lihatlah, cincin perjanjian kita sudah kusimpan selama ini. Kita berdua... Kingsley, kita putus saja. Putus? Iya,
Itu yang kubilang. Kita sudah melewati hubungan jarak jauh selama 5 tahun. Kenapa harus putus sekarang? Keadaan kita bakal lebih baik. Aku nggak lihat masa depan padamu. Atau kita. Kamu nggak bisa kasih kehidupan yang kumau. Semua permintaanmu sudah kupenuhi. Apa masih belum cukup? Apa maksudmu? Uang berapa juta yang kamu kasih setiap bulan itu? Apa kamu nggak tahu putriku ini siapa? Aku peneliti biomedis terbaik di negara ini. Dan wanita termuda peraih penghargaan Nobel. Bahkan Nona Charlotte, Presidir Grup Sinclair itu, sudah memintaku menjadi kepala bagian penelitian. Gajiku miliaran. Sedangkan kamu bukan siapa-siapa. Jadi begini pendapatmu tentang aku, Ana. Aku pantas dapat lebih baik. Kamu udah lupa ya? Aku rela nggak kuliah di universitas yang ramah demi jadi tentara agar bisa biayain pendidikanmu. Apa kamu tahu seberapa besar penderitaanku dan apa yang kulihat di medan perang? Berani banget kamu salahin aku. Itu gara-gara kebodohanmu. Aku nggak pernah nyuruh kamu. Setelah 5 tahun, kamu nggak punya apa-apa selain ini. Seragam militer yang kotor. Jangan remehkan seragam ini. Setelah kamu kembali dari tugas, kamu jadi pengangguran. Kamu berharap aku menafkahi? Aku nggak mau nikah sama pengecut. Pengecut. Hidupku sudah kupertaruhkan. Bukan cuma demi negara, tapi juga demi kamu. Kamu memang suka memalsukan ketamakanmu sebagai alasan yang mulia. Kesuksesan yang kamu raih itu berkat aku. Gimana kamu bisa berani mengklaim itu semua? Kamu cuma sampah yang enggak berpendidikan. Kingsley, kamu memang udah ngasih aku uang. Tapi itu cuma receh kalau dibandingin dari Presidir misterius yang bantuin aku selama ini. Presidir misterius? Presidir Grup King. Dia muncul setelah mengalahkan beberapa taipan bisnis cuma dalam beberapa tahun. Sekarang dialah konglomerat terkaya di dunia. Akulah Presidir Grup King itu. Beasiswa, dana penelitian, dan kedua gelarku, semuanya berkat dia. Bukan kamu. Baiklah. Kamu mengira kamu sudah ketemu gadun super kaya dan sekarang kamu mau campakin aku. Aku cuma mau pria sejati yang punya segalanya. Bukan pria rendahan yang suka morotin. Seseorang yang rela lakukan apapun demi belas kasihan. Kamu bikin aku benar-benar merasa terhina. Kupikir ini hari yang membahagiakan, tapi Hana, kedokmu sudah terbuka. Percayalah, kamu bakal menyesal. Kamu masih belum mengerti juga ya? Grup Sinclair bakal adain acara besar untukku malam ini. Semua kalangan elit bakal hadir, cuma buat ketemu aku. Kamu bahkan gak diundang. Kenapa aku bakal menyesal karena campakin kamu? Kamu tahu kalau akulah alasan kenapa acara itu diadakan untuk kamu? Tahukah kamu kalau akulah alasan kenapa acara itu diadakan untuk kamu? Sudah, jangan membual. Mendingan kamu sekalian bilang bahwa putriku diterima di Grup Sinclair berkat kamu juga. Kamu memang benar. Tahukah kamu sehebat apa Grup Sinclair itu? Perusahaan itu didirikan oleh wanita nomor 1 di daftar Forbes, Nona Charlotte. Aku sudah muak sama kamu. Aku tahu kamu mau balikan, tapi sekarang kamu cuma mempermalukan dirimu. Oke, sudah 5 menit. Kenapa aku mesti percaya padanya? Asosiasi Militer mengumumkan kesepakatan dagang 10 tahun. Harga saham energi hijau langsung meroket. Apa? Ternyata dia benar. Dengan kemenangan ini kita bakal dapat investasi dari Grup King. Selamat, Nona Charlotte. Sekarang kamu gak perlu khawatir pernikahan yang diatur keluargamu itu. Siapa dia? Kenapa dia bisa meramal masa depan? Pasti ada sesuatu di balik penampilannya itu. Selain itu, Presidir Grup King juga mengonfirmasi kehadirannya di acara penandatanganan. Presidir Grup King yang legendaris itu akan hadir di acaraku. Pastikan acaranya dibuat semegah mungkin. Ini semua berkat tentara itu. Aku harus cari tahu siapa dia. Nona Charlotte mendirikan perusahaan raksasanya tanpa minta bantuan dari keluarganya. Dia itu idolaku. Suatu hari aku bakal melampaui dia. Kamu mau melampaui Charlotte Sinclair? Jangan bermimpi di luar kemampuanmu. Kamu gak sehebat itu. Kamu gak tahu apa-apa, Kingsley. Presidir Grup King bakal hadir di acara malam ini. Semua bakal tahu seberapa dia menghargaiku.
Jadi kamu pikir kamu sudah dapetin hati Presidir Group King dan dia bakal ngasih kamu semua kuasa, status, dan kekayaan yang selama ini kamu impikan? Jadi kamu pikir kamu sudah dapetin hati Presidir Group King dan dia bakal ngasih kamu semua kuasa, status, dan kekayaan yang selama ini kamu impikan? Untuk apa dia mendukung Hana selama sekian tahun ini? Tentu saja karena dia suka sama putriku. Dan cuma dia yang pantas untuk Hana. Sayang kamu nggak bisa menyaksikan kejayaanku malam ini, tapi setidaknya kamu nggak perlu cemburu melihat aku sama Presdir. Wow. Kesombongan ini layak dapat penghargaan. Tenang saja. Aku bakal hadir untuk melihat kehancuranmu. Kamu ini cuma bisanya membual. Putus sama pengecut kayak kamu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Ingatlah perkataanmu ini. Jangan buang-buang waktu sama sampah yang menyedihkan ini, Hana. Mari kita pergi saja belanja. Kita bikin sang Presdir terpukau. Setelah 5 tahun, ternyata begini pandangannya terhadapku. Aku gak sabar lagi melihat wajahnya ketika tahu bahwa akulah Presdir misterius itu. Pengorbanan 5 tahun cuma demi itu. Wow. Perusahaanmu baru saja kuselamatkan dan begini caramu berterima kasih? Itu tebakan yang beruntung. Tapi aku mau berterima kasih dengan menikahimu. Wow, kayaknya kamu lupa ya. Aku baru diputusin, lalu kamu minta aku nikah sama kamu. Jangan kepedean begitu. Aku cuma mau bantu kamu balas dendam. Apa kamu nggak mau lihat reaksinya malam ini? Saat acara nanti aku umumkan kamu adalah suamiku. Kayaknya itu bakal jadi acara yang seru. Baiklah. Nona Charlotte Sinclair, saat ini aku berjanji padamu, dalam keadaan senang ataupun susah, selama jadi istriku, aku akan menghargaimu dan melindungimu setiap hari dalam hidupku. Kamu melindungi aku? Memangnya kamu tahu masalah apa yang lagi aku hadapi? Sudah kubilang, dalam keadaan senang ataupun susah, aku bakal melindungimu. Semua masalahmu bakal kuberesin. Kamu pede banget. Apa kamu bisa kasih aku investasi dari Group King? Gampang saja. Kirimin aja proposal proyek energimu, sisanya akan kuberesin. Aku bantu kamu dapetin dana 150 triliun. 150 triliun? Dapat 15 triliun aja udah untung. Percayalah padaku. Sudah kukirim? Sekarang, mari kita menikah. Oh, maksudmu sekarang? Kita sudah resmi menikah sekarang. Aku mau perbaiki riasanku dulu. Dan akan segera kembali untuk umumkan kalau kamu suamiku. Mereka semua siapa? Mereka para Presdir anak perusahaan milik Nona Charlotte. Lihat saja, mereka bakal kesini untuk cari muka. Jadi inilah sang peneliti bintang acara malam ini. Wanita termuda peraih penghargaan Nobel. Nona Charlotte bakal hadir demi menghargaimu dan mendukungmu. Hal begini belum pernah terjadi. Tenang saja, aku pasti bakal kenalin ke kalian. Permisi ya. Kamu masuk dari mana? Jangan menghina aku seperti ini. Aku nggak perlu masuk lewat pintu belakang kayak kamu. Aku masuk dari pintu depan. Kau ini dasar kampungan. Ini acaranya Grup Sinclair. Berhenti menguntitku dan pergilah. Kesombonganmu sungguh bikin aku kagum, Hana. Bintang acara hari ini adalah Nona Charlotte, bukan kamu. Mereka adakan ini untuk menyambutku bergabung di perusahaan mereka. Lihat di sekelilingmu. Kami kalangan elit di kota ini. Ini bukan tempatmu. Mendingan jaga harga dirimu dan pergilah. Pak Richard, Nona Charlotte memilih hotelmu sebagai tempat acara ini. Tapi keamanan di sini parah banget. Gimana kamu bisa biarin orang rendahan ini menyusup ke sini? Bung, kamu berani mencoba merusak kesempatanku untuk memberi kesan yang baik kepada Presdir Group Sinclair, kamu bakal kuusir. Aku udah bilang. Aku masuk secara terang-terangan lewat pintu depan. Lalu di mana undanganmu? Nggak ada yang boleh masuk ke sini tanpa undangan kecuali Nona Charlotte atau Presdir Group King. Tapi akulah orang yang kamu maksud itu. Welcome, Miss Cooper.
Thank you. I can't believe it's been 5 years since I've been to our American office. Time to reintroduce myself as the chairwoman of the Cooper Group. Hi, baby. Honey, I'm near the elevator. Come get me. I'll be right there. Mr. Duke, here's the attendance list for the board meeting. Could you take a look? Sure. Looks fine. Just add my wife's name in it. She'll be attending. She's the chairwoman after all. Yes, sir. Miss Thornfield, I'm married. I love my wife. I'd appreciate if you could respect that. Thank you. Everyone knows his wife is some washed-up woman in her 40s, clinging to a title. There's no way he's not tempted by someone young, fresh, someone like me. Oh my God, you're finally home. I miss you so much. I missed you too, babe. But you've been handling things so well here, so I thought to enjoy myself a little bit longer. You absolutely deserved it. I think it's about time that everybody in the company really got to meet who the real boss is. Okay? I'll introduce you to the chief company secretary soon. Who the hell is this bitch? Let's not talk about the business now. I have something really important to tell you. Okay. I'm pregnant. Are you really? Yes. Oh my God, amazing. No, I won't let this slide. I'll tear them apart if I have to. Dalton's fortune belongs to me. God. 2 months along. Remember when you came to Paris? Yeah. I can't believe after all these years we're finally gonna have a baby. We gotta celebrate tonight, okay? Yeah. Oh, get back to work already. I'm going for a little walk around the offices. Gotta make sure you haven't stashed any mistresses around here. You better check every corner of that, babe, okay? Okay. Okay, I'll go back to work now. Yeah. Take care, okay? If you need anything, just give me a call. Sure. Don't want you getting lost. Stop right there. What? Who are you? What's your relationship to Mr. Duke? What's it to you? You're his little mistress, aren't you? Excuse me? What? You're scared to admit it now? You're mistaken. I saw you outside with him. You were kissing, hugging, so you can't deny it. You're his side chick. You're crossing the line. Say one more word and I'll sue you for slander. Oh, please. Everyone knows Mr. Duke is married to a global powerhouse. And you're just some washed up, gold-digging skank. Why do you care who I am to Dalton, dear? It's none of your business. Go back to work. Oh no, you're not going anywhere. Security, detain her now. Don't you dare do that. What are you standing there for? I'm Mr. Duke's chief secretary. You either grab her or you're fired. What? No, let me go. Stop, don't touch me. Everyone, come take a good look at this woman. She came in here today, flashing skin and fake smiles, trying to worm her way into a rich man's life and to ruin his family. So you're my husband's secretary now. Am I right? Husband? Oh, that's sweet of you to wishfully call him that. Yeah, I'm a secretary. Why? Because I'm about to make him fire you. Fire me? Over you? Let's call him, and you'll find out. Or what? Are you afraid?
Someone's bitten off more than they can chew. What are you good for, huh? Besides latching onto rich men. I'm going to remember this. Believe me, you're going to regret it. Stupid bitch. You couldn't even touch me if you tried. Strip her down. A whore like you stole my husband. You deserve to die. You can't. I'm not. Why? You can't do this to me. Keep talking. No one's listening and no one's gonna come save you. You'll pay for this. Oh, sweetie. Not even Mr. Duke can fire me. Why? You're just a secretary. Why he can't fire you? Because I'm much more than that. I was personally handpicked by the chairwoman, his wife, to stand by his side. I'm not going anywhere. Oh, this psycho really thinks that her place is so much important in this company. What the fuck did you just say? Listen to me. I'm Mr. Duke's wife. I'm the chairwoman of this damn company. What? I said I'm Mr. Duke's wife and chairwoman of this company. Was it clear? Let me go. Let me go. Oh, honey, I work beside him every single day. If you were the chairwoman, I would have been the first to know. What are you waiting for? Slap her. No, please stop it. I have to film this. This will be the drama of the year. Jesus, you're doing a mistake. Stop it. Let me go. Let go of me now. Don't touch me. Take your clothes off, too. And the Oscar goes to Daniel Johnson for his original screenplay, Loving Her. That loser actually won an Oscar? Who knew the house hubby had it in him? I'm an industry joke now. Daniel, is it true that the script that won you Oscars for both writing and directing sat on a shelf for 10 years? Wow, you did your homework. Yes, I got sidelined for a little bit, but I think I found my way back. I will tell you this. I don't think you can truly love others until you truly love yourself. Daniel really did it, but the one standing by his side isn't me anymore. You think you can divorce America's sweetheart? You're nothing but a fucking house husband, Daniel. Our contract expired. I'm only telling you because you're her manager. If you try and divorce my daughter, you will end up with nothing. The mansion, the money, even your own son will belong to her. I'll always love my son. But he's a bully, and he learned it from the best in the business, his grandmother. You used to worship Sabrina. What happened? That was a long time ago. America's sweetheart, Sabrina Donovan, attempts suicide. All for her co-star and Hollywood's golden boy, Preston Eastwood. But her career's hanging by a thread.
I need to get those paparazzi off her back. You've always loved her, Daniel. I've seen it. She needs that now. Stay. Marry her. Love her. So that she doesn't face the world alone. I might not have been Sabrina's first love, but I would be her last, and I'd cherish her like no other man would. If Preston Eastwood's really back, then maybe the last 10 years meant more to me than they ever did to her. This was the last straw. Mom, Daniel. What's going on? What's going on? Honey! I was just telling Daniel he needs to stop dressing like a bum. If the paparazzi catch him next to you, oh. But I need to go. I have an appointment with your stylist. Think about it, Daniel. Once Sabrina signs the divorce petition, the 30-day waiting period starts, and then I will be free. Sabrina, we need to talk. Ugh, can it wait? I'm seriously so spent. I had the photo shoot and fitting and cocktails with girls. I saw Preston was there. I mean, he got us our first movie deal right out of college. I mean, we owe him. Yeah, and then he cheated on you, and I'm the one who picked up the pieces. I'm starving. When are we eating? Lunch is on the stove. But first, your mother and I need to talk. No! I want to eat now! You always know the spot. He doesn't listen. Daniel, please. I had a migraine all day from the flashing bulbs at that god-awful Vanity Fair shoot. I got something I need to tell you. I'll make it quick. This isn't easy, but Ew! What is this? It's Mom's vegetable and quinoa I stew. don't want healthy food. I want chicken nuggets. Chicken nuggets. Chicken nuggets. You can't have that every day. It's not healthy for you. But I want them. Jackson, when I say no, I mean no. You suck. I want chicken nuggets. Give me chicken nuggets. I waited. I gave it everything I had. But it takes two to make a marriage work. And my self-absorbed wife would rather be with the man that almost ruined her life than me. Enough. Just enough. I want a divorce. I want a divorce. Sabrina, did you hear me? Huh? I want a I want chicken nuggets. Give me chicken nuggets. Jackson, honey, you need to listen to your father, okay? Now go upstairs, get cleaned up. We'll get you some real food. Seriously, your only job is to take care of the house and the family. I mean, it's not that hard. What is this? Another contract? How big is the role? Who's directing? It's not a... Whatever, my mom will look over it anyways. Hard to believe I can't even get her to care about this. Honestly, I am really at my capacity. I have that red carpet event coming up, and I really need you to pull your weight. Pull my weight? Yeah, you get it. Mwah. Love you. I've devoted myself to this family for 10 long years. If that wasn't enough, then this is the only option. Just wait till she realizes what life's like without me. The movie's greenlit, and the studio wants you to direct. We need you on a plane to Australia tomorrow. I can't. My wife needs me here in LA. After all I've sacrificed, my scripts, my career, my future, all pushed aside. At least there was one good thing to come from this. I was able to use the money Celeste gave me to save my mother's life. Hey, Mom. How you doing? Oh, good, dear. I just noticed that you transfer more money to my account. Do you need more? No. You've already done so much. I'm just trying to help. I know. But I never wanted my cancer to be your battle. I can't thank you enough for everything that you've done, but
It's time you lived your life. I am, Mom. And I promise, very soon, everything's gonna change. That's wonderful, dear. You deserve more than what they put you through. Everyone come quick. I gotta go. Love you. What is it, Mom? Someone very special decided to pay us a visit. Our favorite leading man. Go on. Preston Eastwood, the man that broke my wife's heart and is stealing it back again. Preston Eastwood, the man that broke my wife's heart. All right, cut. That's a wrap, everyone. Thank you. We got our start on the set of Breaking the Ice. Sabrina was a rising star. I was just the director's assistant. Our future's ahead of us. If only she didn't fall for Hollywood's golden asshole. Destroyed me. Preston. There's nothing left. Sabrina, don't! Stay back. Don't. I mean it. Sabrina, don't do this. Just give me your hand. No! Daniel! I got you. No! Don't let me go! I won't ever let you go. I'm so alone, Daniel. Nobody sees the real me. I see you, Sabrina. I see all of you. And you're never going to be alone again. Good to see ya. Oh my gosh, how long has it been? Oh, too long. Look at you. Oh, I'm so glad you can make it to my little slice in the Hollywood Hills. Oh my God, of course, babe. Thank you for letting me stay here for a little bit. Are you kidding? Oh, Daniel, Preston's gonna stay with us for a bit, but you don't mind, right? Oh, there he is. The assistant. I'll tell you what, there's no one who grabs coffee quite like this guy. God, how did someone like you end up with a blonde bombshell like my Sabrina? Stop. I can't believe my wife would invite the ex she tried to kill herself over into our home. Sabrina, I don't remember agreeing to having him stay over. Daniel. Oh. Don't embarrass me. No, it's fine. Whoa, you played Brett Steele in your action spy movie? He's not just tough, he's Brett Steele tough. You a fan, kiddo? My friends are, but my dad doesn't let me watch it. He doesn't let me do anything. Well, now that I'm here, we'll be able to bend some of Dad's rules. What are you saying, huh? Yeah. Sabrina, I think it's time he leaves. It's fine. It's fine. Just relax, okay? Be nice. Some people never change. But once our divorce is finalized, I won't be there to save her when he breaks her heart again. Yeah, it's nice. But this mansion is still the second most stunning thing on this hill. Oh, careful. You all right? I'm still starving. Make me some food. Jackson, there's leftover stew in the fridge. Stew? Ugh, what is this, a soup kitchen? I told you 100 times I want chicken nuggets. Daniel, if the kid wants nuggets, just give him nuggets. I'm trying to teach my son
how to be grateful for what he already has. Daniel, I'm a billionaire. Oh, babe. For real? Yeah, my makeup line took me all the way to the top. Donovan Cosmetics. I'm rich. Which means we don't have to be grateful. I mean, that's just something poor people tell themselves so that they're happy with nothing. See, Daniel, that was always your problem. You're so caught up on the morals. You realize that's why no one bought your scripts. They were so dull. Please, Mr. Eastwood, my dad won't let me have anything. Lucky for you, Uncle Preston is a little bit of a rebel. So how about we go to an exclusive restaurant? My treat. Here you go. What? Oh, you don't have to do that. I don't mind. Well, if you insist. I mean, I'm already dressed. There you go. So. Okay. Oh, and I would invite you, Daniel, but there's a little bit of a dress code. So, anyways, come on, Ben, let's go. Looks great. Gotcha. There we go. Oh, there's Paps. You don't have to come, Daniel. Last time, I promise. You're right. It is the last time. Hey, guys. Jackson. Jackson. Well, did you use your brain or are you following through on the divorce? Contract signed. It's over. Why don't you meet me at the Oaks to finalize the paperwork? I hope you're ready to go on without a penny to your name. After 10 years of heartbreak, I don't care if I walk away with nothing. Why would Celeste invite me here? She must have known this is where they were going for dinner. Sabrina Donovan, I could scream. I'm literally obsessed with you. Preston Eastwood, I haven't seen the two of you together since Breaking the Ice. OMG, I used to always replay that scene where you guys kiss at the hockey rink. A scene that I wrote, uncredited of course. Even my success is shadowed by her fame. Wait, are you two dating? Oh, well, actually, This is totally a date. All these years, I couldn't even be seen with her in public. do you mind just giving me a little space? You're not really a part of my brand. Your brand? It's not a good look for me. You get it, right? So, you two are a thing? Well, Oh, it's okay, babe. We don't have to lie to our biggest fans. This is so going viral. I can't believe you guys are dating. It looks like more than dating. Is this your son? I wish I was his son. Jackson, don't be silly. You have a dad, and he's a sissy. That's what all the boys at school say. He does girly stuff like cook and clean. But Preston is awesome. He's an action spy. I wish he was my dad. My own son doesn't respect me. Well, we'll see if Preston's the type of dad he wants when he comes home coked out from a Hollywood after party with a call girl. It's okay, buddy. Every spy needs a partner in crime. If you want me around, I'm in. That is if Mom's cool with it. Oh, Preston, I don't know. Daniel, he's... Preston, what are you doing? Come on, let's give him a show. Now that's a Hollywood couple. I told you this divorce was a mistake. Sabrina will end up on top, and you will end up with nothing. Daniel! Kalau kamu masih sendiri aja, jangan pulang ketika tahun baru. Kenapa sih? Kamu kemana? Mau masuk lah. Nanti kalau tuan muda kenapa-napa gimana coba? Ibu bos kan udah pesan sama kita. Kita nggak boleh ikut campur urusan pribadi tuan muda. Apalagi sampai ngebongkar identitas pribadinya. Kalau kondisinya begini, tuan muda nggak bakal bisa bawa pacar pulang tahun baru ini. Mau
main biliar? Kak, di sini katanya denger-denger ada cewek yang bisa disewa ya? Kalau layanan berbayar sih nggak ada. Tapi kalau cuma mau ngobrol aja, di sini banyak yang jomblo. Langsung aja kenalan. Makasih. Permisi, Kak. Kenapa? Kakak mau nggak jadi pacar aku buat nanti tahun baru? Kan sih nggak jelas banget. Permisi, Kak. Kakak mau jadi pacar aku nggak? Boleh. Beneran? Iya. Kakak mau jadi pacar aku? Boleh. Serius kakak mau jadi? Iya. Ngapain lo deket-deket pacar gua? Jangan macem-macem sama gua lo. Gua murni lo. Maaf ya bang, maaf. Permisi kak, kakak mau jadi pacar aku nggak? Jadi pacar pura-pura untuk tahun baru nanti kan buat ngibulin orang tua aku. 800.000 sejam, 20 juta sehari. Yaudah kalau gitu makasih ya. Kamu lagi cari pacar? Iya, Menurut kamu, aku gimana? kakak cantik tapi bayaran di sini mahal. Tenang aja, nggak usah bayar. Terus? Aku mau kamu jadi pacar aku dan bantu aku hadapin keluarga aku. Ya udah, nggak masalah kalau nggak mau. Iya mau. Hari ini kita ke rumah kamu. Besok ke rumah aku. Tuan muda sudah mulai bergerak. Semua tim harus siap-siap. Hadi! Siap ibu. Hadi, ini Adrian mau pulang kampung merayain tahun baru sama pacarnya. Di saat momen penting ini kamu kok malah hilang? Tapi semuanya sudah beres kok bu. Tinggal menunggu tuan besar membawa nyonya besar pula. Jadi semua aman? Aman, terkendali. Lancar. Hadi, kamu ini apa-apaan sih? Seharusnya kamu gak usah pakai itu barang-barang yang harganya ratusan juta. Nanti ketahuan. Bisa dilepas, ayo lepas. Ya? Aduh, susah amat sih jam lepasnya. Jam mahal. Ini dilepas bu. Iya semua. Tutup aja bu, tutup ya. Ya. Oke bu. Tapi bu, mohon maaf bu. Dandanan ibu juga sederhana banget loh bu. Nanti calon nyonya besar pulang. Dandanan ibu seperti ini nanti dia kabur lagi bu. Ya kalau kabur malah bagus dong. Kita ini menutupi kekayaan selama 20 tahun lebih. Supaya kita mendapatkan calon mantu yang tidak mementingkan uang. Ibu pokoknya luar biasa. Sebentar bu. Monitor. Tim koki tingkat dewa. Masuk monitor. Helikopter sudah sampai di mana? Pastikan semua daging sapinya tetap segar ya. Dan kalian semua bantu sembunyikan mobil itu. Oke cepat. Move. Cepat. Kamu punya mobil nggak? Punya. Itu mobil aku. Oh, ya udah, ayo. Sialan kamu Fiona. Bisa-bisa ya lo milih cowok kayak gitu dibanding gua. Nah, ini dia rumah aku. Kamu nggak masalah kan? Aduh, apa lagi sih Kevin? Bisa nggak sih stop ganggu aku? Sekarang tuh aku udah punya pacar. Kamu kira aku percaya? Kamu itu anak orang kaya. Gak mungkin pacaran sama orang udik kayak dia. Lihat harta dia. Gak ada apa-apa yang dibanding satu ban mobil aku. Asal kamu tahu ya, aku suka sama cowok tuh yang sederhana, apa adanya. Gue yakin, lo itu cuma pura-pura. Kamu pacarnya Adrian ya? Cantik banget. Makasih, Nek. Adrian, bener-bener buntung. Ayo masuk. Ya, ayo, Nek. Masuk, ayo. Hadi, tunggu. Siap. Singkirkan yang gak penting. Siapa bu? Oh. Laksanakan. Kamu lihat tuh. Singkirkan manusia itu. Ya. Oke bos, cepet. Ayo ikut. Pak. Udah ikut, ayo. Pak, udah ikut. Ayo. Vina makan. Oh iya, maaf. Itu ada suara apa ya? Itu suara anjing. Di desa ini banyak banget orang yang melihara anjing. Udah, gak usah dipikirin. Ayo, kita makan lagi. Oke, Tante. Fiona, cobain ini, saya. Oh, iya, Nek. Ini mau dicoba. Nek, ini tuh rasanya benar-benar enak banget. Ini tuh rasanya kayak masakan Nusantara premium yang ada di restoran mahal di kota yang pernah aku makan. Enak banget. Segitunya banget. Cobain, bener enak. Ini kan kayak masakan rumahan biasa. Hidangan berikutnya datang. Makasih ya, Be. Ini setiap hari makannya seperti ini. Gak setiap hari kok. Ini memang sengaja karena kita mau kedatangan tamu istimewa. Di Lasri ini chef hotel bintang 5 ya? Bukan kok. Cuman Bilasri punya pengalaman kerja di dapur hotel. Gitu. Oh. Jadi, Saya permisi.
Jangan pakai sendok itu aja. Ini ya, Nek. Kalau rendang dagingnya mahal, seratnya harus dijaga. Iya, Nek. Sampai sendok-sendoknya juga. Iya, udah gak apa-apa. Gimana? Tante, ini ada sedikit perhatian dari Tante. Terima ya. Gak sebanyak ini juga kali, Mah. Adrian, kamu tuh gak tahu sopan santun ya. Fiona ini kan baru pertama kali datang. Jadi mama ini mau ngasih hadiah perkenalan buat Fiona. Ayo kasih ke Fiona. Makasih ya Tante. Amplop segede ini. Ini rumah di desa loh. Ini dari nenek, calon menantu nenek. Pantas dapat yang terbaik. Mana tanganmu? Kamu pasti suka. Tuh, cantik kan? Bagus nih. Nek, ini gak buru-buru apa? Langsung ngasih gelang. Ada nanti aja deh. Kamu jangan biarin Fiona cantik kok makainya. Makasih ya, Nek. Iya, sayang. Mini. Aku di sini, kamu di bawah aja ya. Nih, bentalnya. Fiona, balikin gelang itu nggak? Satu-satunya barang berharga punya nenek. Iya, kalau misalnya kamu emang mau, ambil aja sendiri. Aduh Fiona, please. Keluarga aku itu emang hidupnya sederhana. Tapi barang itu penting banget buat nenek. Ya udah, gini. Aku bakal balikin nih semuanya dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus pura-pura jadi pacar aku. Terus kamu juga harus hadapin keluarga aku. Oh, sama satu lagi. Kamu tolong banget singkirin si Kevin. Dia tuh bener-bener udah yang ganggu banget. Gimana, oke nggak? Tapi kamu harus balikin ya itu, amplop itu. Jujur ya, orang tua aku aja nih ya, nabung setahun gak bakal dapat uang sebanyak itu. Ya udah. Aku orangnya tuh baik hati, nggak pelit. Fiona, Tante, semalam gimana? Tidurnya nyenyak? nyenyak banget Tante. Lebih nyaman dibanding rumah sendiri. Ya. Adrian, ya ampun. Kamu tuh bisa rapian dikit gak sih? Anak muda tuh harus kontrol loh. Ayo mah. Fiona, Iya Nek. ayo kita sarapan. Adrian, ayo ajak Fionanya. Mama duluan. Ayo Fiona. Iya Tante. Begini ya rasanya punya keluarga yang hangat. Andai aja aku bisa tinggal di tempat seperti ini. Ayo makan. Iya Nek. Sih, jangan kebanyakan ngambilnya. Ingat hari ini kita harus ke rumah kamu. Iya. Udah santai aja. Nek. Iya. Aku pamit pulang dulu ya. Oh iya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya, pamit dulu ya Om. Tante pamit dulu. Iya Fiona. Makasih. Ya udah yuk. Hati-hati kalian ya. Ya. Fiona itu anak yang baik, ramah, gak perhitungan. Cocok banget sama Adrian. Ya, Yang penting dia selalu bersama Adrian. Ketika saat susah. Itu aja udah luar biasa. Tapi kalau aku lihat, aset keluarganya sekitar 10 triliun. Apa perlu kita bantu sedikit? Kita lihat aja nanti. Silakan Nyonya, mobil sudah siap. Terima kasih. ayo Bu. Ayo kalian siap-siap ya. Adrian Pratama sudah menemukan cinta sejatinya. Dunia harus tahu kalau Adrian Pratama pewaris keluarga Pratama di ibu kota. Silakan Nyonya. Oh ya, terima kasih. Ya, Ibu pulang dulu. Iya? Ya. Apa sih? Suruh aku buru-buru pulang. Ya habisnya kalau kamu kelamaan di rumah. Yang ada stok makanan di rumah aku habis. Pelit banget gitu aja. Ini kita ke kantor aku dulu ya. Ada yang harus aku beresin. Ya udah. Nanti kamu tinggal arahin aja ya. Wah, kantor kamu gede juga ya. Kok kamu nggak bilang dari awal sih? Kalau gitu, aku udah peluk kaki kamu loh. Mau peluk yang mana dulu? Maksud aku bukan itu. Yuk, masuk yuk. Ya. Selamat datang Bu Direktur. Ternyata kamu di sini direktur. Kenapa sih? Nggak pantas apa gimana? Ya aku nggak kebayang aja kalau kamu benar-benar seorang direktur. Apaan sih? Fiona Wijaya.
Setelah kamu pacaran sama dia, pura-pura depan aku di kampung, dan nyuruh orang buat mukulin aku. Bisa kamu ya? Bawa dia ke kantor, ke hadapan aku. Terus kenapa? Emang aku harus ceritain semua kehidupan aku ke kamu? Oh, berarti yang semalam kita lakuin harus aku ceritain ke kamu satu persatu. Kamu ya? Pak Kevin, ini dokumen yang harus ditandatangani. Pergi! Pak Kevin, berarti dia wakil direktur perusahaan ini. Wah, gila. Demi Fiona aku malah nyenggol atasan sendiri. Kalau gitu aku mau pergi dulu ya. Enggak. Tetap di sini. Ingat ya, gelang nenek kamu masih sama aku. Kenapa? Udah gak bisa pura-pura lagi? Iya. Cukup ya. Sekali lagi kamu ngomong kayak gitu ke pacar aku, jangan salahin aku kalau aku gak sopan sama kamu. Fiona, jangan lupa. Ibu kamu jodohin aku sama kamu. Kalau kamu sekarang ngaku, dia cuma pacar sewaan. Aku bisa tutupin semua ini. Aku udah bilang ya, ini bukan pacar sewaan. Ini pacar aku yang sah. Fiona! Marah tapi main tangan depan cewek. Cowok apa bukan? Kamu tenang aja. Kamu di samping aku. Dan aku akan lindungin kamu. Mana Fiona? Fiona, serahin uang kamu. Cepat Fiona. Cabut. Kamu tenang aja. Hai, kamu gak apa-apa. Lain kali kamu jangan sendirian ya. Jadi aku anterin dulu. Pantes aja rasanya familiar. Ternyata kamu. Berani lo sentuh gue ya? Bisa gak? Lo gak usah ngancem dari tadi. Oke. Soal pacar kamu, aku gak baru peduli. Tapi, ingat. Ini perjodohan antara dua keluarga. Aku harap kamu bisa jelasin semua ini sama orang tua kamu. Urusan keluarga aku, kamu gak perlu ikut campur. Oke. Kita tunggu aja. Dia itu kerjaannya cuma bisa ngancem doang ya? Ya iyalah, kamu lihat aja sendiri. Makasih ya, tadi kamu udah nolongin aku. Kamu jangan salah paham. Aku cuma gak mau gelang nenek aku rusak. Tapi tadi kamu tuh beneran keren banget tau. Keren dari mana? Barusan tadi, aku sama aja ngehancur karir aku sendiri. Kalau sampai aku dipecat, gimana aku ngejelasin sama keluarga aku? Keluarga aku itu hidup dari penghasilan aku. Jadi kamu sekarang nyesel? Ya iyalah nyesel. Kalau dari awal aku tahu kamu ini anak orang kaya, dan Kevin itu atasan aku, mau dipukulin sampai berapa kali pun aku gak mau. Pura-pura jadi pacar kamu. Gimana ya? Kayaknya kalau sekarang kamu nyesel tuh udah terlambat. Soalnya, seluruh orang di kantor ini udah tahu kamu itu pacar aku. Oke deh. Mungkin kamu itu nasib aku. Sekarang, aku mau minta gelang dibalikin. Ih, enggak. Aku mau arisin dari sini, biar kita impas. Udah deh, gak usah lebay. Kalau soal kerjaan tuh gampang. Dengerin aku baik-baik. Mulai hari ini, kamu itu jadi asisten pribadi aku. Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau jadi asisten kamu. Kalau sampai Kevin tahu, aku bisa dibunuh. Ya terserah sih, tapi kalau misalnya kamu nggak setuju, aku hancurin gelangnya. Oh, satu lagi. Gimana ya? Nasib anak yang ada di kandungan aku, keturunan keluarga Pratama. Hah? Kayaknya dia nggak mungkin dipertahanin deh. Duh, mana ya? Kamu hamil? Iya. Sejak kapan kamu hamil? Semalam. Apa-apaan sih? Orang aku nggak ada nyentuh kamu sama sekali. Ya udah, gini aja. Kalau misalnya kamu kayak gitu, nenek kamu pasti percaya. Denger ya, nenek aku tuh nggak bisa dibohongin.
Mau coba dibuktiin nggak sekarang? Telepon ya? Iya, nggak usah. Oke, aku nyerah. Aku akan ikutin sandiwara kamu. Tapi setelah semua ini selesai, kamu harus balikin gelangnya. Menarik, kerjasama yang menyenangkan. Oke. Apa? Halo? Fiona, ajak pacar kamu ke rumah. Mama kamu marah lagi. Iya, Pak. Siap-siap ya. Pertarungan besar akan segera dimulai. Let's go. Ya Tuhan. Dosa apa lagi yang aku perbuat? Jangan main handphone terus, Kek. Tuh lihat, Kevin udah dateng loh. Itu. Santai aja lagi. Pura-pura normal. Oke? Tenang. Akhirnya Fiona bawa pacar juga. Ganteng lagi. Halo Tante. Sopan sekali anaknya, Pak. Tante hari ini spesial loh. Masak khusus buat kamu. Ayo kita masuk yuk. Tante. Kamu cari siapa ya? Halo Tante, saya Kevin Surya. Fik. Terus, ini siapa? Tante, aku... Ma, ini Adrian Pratama. Pacar aku. Kok kamu tega sih? Bohongin Mama? Siapa ya yang nipu Mama? Aku gak pernah bilang loh kalau Kevin ini pacar aku. Dan Kevin, aku tuh gak pernah ada hubungan apapun ya sama kamu. Ya Tante, semenjak Fiona milih Adrian, saya udah gak mempersoalkan soal itu. Tenang aja nak Kevin. Gak apa-apa kok. Tante pastikan kalau nak Kevin pasti akan menikah dengan anak Tante. Karena hubungan baik kita gak boleh rusak. Mereka masuk. Pa, lihat tuh Mama. Fiona, Mama kamu cuma kepingin keluarga mertua yang bisa diandalkan. Keluarga Wijaya dan keluarga Surya udah kenal lama. Makanya dia lebih memilih Kevin. Tapi kan Mama juga gak sekenal itu kan sama Kevin. Ya kamu tenang aja. Adrian, Fiona milih kamu. Berarti dia melihat ada kelebihannya di kamu. Kamu mau usah kecil hati dulu. Ya? Dia masih ada kesempatan. Ayo masuk. Ada perkembangan. Tuan muda dan nyonya muda sedang nemui orang tua. Oh, ini kopinya. Iya sayang, terima kasih. Sama-sama. Nyonya, Tuan muda sedang pergi ke rumah keluarga Wijaya. Oh ya? Berani juga ya anak itu. Datang sendiri ke rumah calon mertua. Semua hadiah sudah disiapkan. Tuan muda pergi tanpa membawa apa-apa. Adrian emang benar-benar ya. Ketemu sama calon mertua. Bisa-bisanya dengan tangan kosong. Ya. Siapin hadiah sekarang juga. Pilih hadiah yang paling mewah. Saya nggak mau anak saya Adrian dipermalukan di depan keluarga Wijaya. Ya. Siap, Bu. Silakan duduk Adrian. Kevin, kamu ngerti lukisan juga? Papa, Kevin ini kan dari keluarga terpandang. Apa sih yang nggak pernah dia lihat? Tante berlebihan. Saya cuma ngerti sedikit aja. Oh ya, tapi Om di rumah saya ada beberapa. Kalau misalkan Om mau, saya bisa kirim ke sini. Nggak perlu sampai segitunya juga. Adrian, ngapain gaya lo gitu? Emang lo ngerti? Itu kan karya sang maestro Ki Pegaskusumo. Dibuat tahun 1821 semenjak penjajahan Belanda. Dan dia menggunakan warna kombinasi senja itu karena warna itu sangat langka. Terus satu-satunya dia menggunakan warna itu. Karena seperti itulah gayanya dia. Adrian, kamu belajar seni juga? Aku dulu pernah dengar dari orang-orang. Tapi kalau misalkan aku ada salah, aku minta maaf. Saya suka kamu. Kamu tuh rendah hati sekali. Oh ya Adrian, lo pintar juga tadi ya. Kalau main biola gimana? Apa lo bisa? Kalau lo emang bisa main biola, gue akan izinin lo untuk menjadi saingan gue buat dapetin Fiona. Jadi segitu doang trik lo. Skill pas-pasan kayak gitu gak akan bisa nyaingin skill gue buat dapetin Fiona.
Kenapa nggak bisa jawab? Adrian, kalau kamu bisa, kamu main aja. Tunjukin sama orang-orang. Tapi kalau kamu nggak bisa juga nggak usah tegang. Aku sih nggak terlalu jago. Bisa dua gol. Kenapa sih? Buru-buru banget. Mau pamer ya? Aku sama Adrian itu bisa dibilang rival. Ya kita harus adu skill lah. Siapa yang pantas buat dapetin kamu? Betul itu. Kalau mau jadi mantu keluarga Wijaya, kayaknya ini masih jauh dari kata layak. Ibu, Ini barang-barangnya. Ini hadiahnya biasa saja. Tidak pantas untuk status cucuku. Iya, jadi meeting kita kali ini saya minta masing-masing dari divisi mempresentasikan tugas yang saya berikan kemarin. Ya dimulai dari kamu Budi, gimana? Adrian sedang di rumah keluarga Wijaya. Siapkan kado paling mewah. Siap, laksanakannya ya. Sekarang. Iya, baiknya ya. Meeting kita kali ini tunda dulu ya, kita lanjutkan lagi nanti. Pak Hadi, sebentar lagi Bapak akan dijadwalkan untuk bertemu dengan kepala negara. Dan ini sangat penting untuk masa depan perusahaan Bapak. Aduh. Urusan sepenting apapun itu ya, nggak ada yang lebih penting daripada urusan tuan muda saya. Ngerti? Jadi kamu atur semuanya. Lagu yang bagus. Adrian, kamu keren banget. Pinter juga lo ya. Lo itu sebenarnya siapa sih? Apa latar belakang keluarga lo? Terus, kalau lo emang sama Fiona, apa untungnya buat keluarga Wijaya? Bang Kevin udah lihat aku gimana kan? Kenapa harus ini segitu? Bagus lah. Kalau sadar, orang kampung. Kalau lo sama Fiona, lo itu cuma menghambat kemajuan keluarga Wijaya. Jadi ini orang kampung. Fiona, kamu udah bener-bener gak waras ya. Keluarga Wijaya yang udah punya nama besar, terus kamu mau nikah sama orang kampung kayak gini? Emang kenapa mah kalau orang kampung? Kalau aku udah sayang, aku udah cinta, ya aku tetap mau lah. Orang menikah itu carinya keluarga yang kuat. Ini kamu malah bawa orang kampung ke sini. Dari penampilannya aja. Kelihatan banget ya. Kalau ini laki-laki gak punya apa-apa. Bahkan datang ke rumah ini pun dia gak bawa hadiah. Atau mungkin dia gak mampu. Anak muda itu belum punya uang, udah biasa. Tapi yang penting dia punya banyak kemauan. Kamu nih kenapa sih? Bisanya nih cuma meredam. Keluarga Wijaya ini harus menemukan keluarga yang lebih kuat. Kalau enggak lama-lama kita jadi turun namanya. Keluarga Surya itu udah paling cocok untuk anak kita. Cukup. Kamu ini mau nikahin anak atau mau ngejual anak? Fiona, ikut papa ke dalam. Fiona, jujur sama papa. Siapa sebenarnya si Adrian? Papa kenapa sih nanya kayak gini? Kelihatannya itu dia bukan orang biasa. Papa banyak ketemu orang, Fiona. Tapi nggak ada yang auranya kayak dia. Aura apa, Pak? Lebay deh. Cara bicaranya, sikapnya, pendidikannya. Jelas dia bukan dari keluarga desa biasa. Ini tuh gara-gara dia tadi tahu ya lukisan Papa. Bukan cuma itu. Kamu nggak pernah pakai gelang loh. Ini gelang pasti pemberian dari dia. Iya, ini dari neneknya. Nah, udah jelas sekarang. Papa pernah ngeliat gelang seperti ini 3 tahun yang lalu dilelang. Dan harganya 20 miliar. Hah? Yang bener, Pak? Ini? Iya. 20 miliar? 20 miliar. Jadi nggak mungkin orang biasa ngasih hadiah seharga itu. Wah, kayaknya enggak deh, Pak. Pak bercanda kali nih ya? Ini... Masa Papa bercanda? Papa serius. Papa cuma takut kamu ketipu. Kamu harus cek baik-baik. Siapa dia? Ya udah, gini aja ya, Pak. Biar Papa nggak penasaran lagi. Ini sekarang aku langsung tanya ke Adrian. Oke. Ya udah, aku tanya ya. Oke.
Ini beneran dari keluarga kamu kan? Iya, emang kenapa? Jangan bilang ini gelang rusak lagi. Kok gelang itu bisa di tangan lu? Ini hadiah dari nenek aku buat calon mantu. Oh, dari keluarga. Kirain asli. Maksud kamu apa? Om, gelang ini itu dilelang dan didapatkan oleh Papa. Om. Dan Papa udah ngasih gelang ini ke Om Hadi. Adrian, boleh saya lihat gelangnya sekali? Jangan ketipu, Om. Saya berani taruhan. Itu nggak mungkin asli. Oh, ternyata selain orang kampung, kamu licik juga ya. Fiona, sekarang kamu tahu kan siapa nih laki sebenarnya? Mah, aku nggak peduli ya. Mau ini asli ataupun palsu. Menurut aku ini tuh hadiah yang paling berharga di hidup aku. Lagian juga kamu. Mau aja ditipu pakai barang palsu kayak gini. Ini gelang yang selalu nenek pakai. Adrian. Bajingan! Apa aku buat ngacur gelang nenek gue? Hah? Adrian, udah. Mau itu gelang palsu atau asli? Keluarga saya nggak bisa ganti. Sebut angkanya. Lalu kamu bersujud di kaki Kevin. Lalu kamu minta maaf. Bener. Kalau uang itu masih bisa diganti. Tapi harga diri gua, lo harus sujud minta maaf sama gua. Kevin, Adria mukul kamu karena kamu udah mecahin gelangnya. Udah bilang ya, itu hadiah yang paling berharga di hidup aku. Dan kamu hancurin itu aja. Kamu gak akan pernah bisa ganti sampai kapanpun. Dan Adrian juga gak akan minta maaf. Kamu itu emang pantas dipukul. Kamu udah gila ya? Ditipu pakai barang palsu kayak gitu, dan kamu masih belain dia? Siana, kamu masih aja ngebela laki-laki kampung dan udah nipu kita ini. Ingat ya, sampai mama mati pun, mama gak akan izinin kamu nikah sama laki. Waktu itu tuan muda saya lupa membawa hadiah pada saat berkunjung ke sini. Jadi sekarang saya kirimkan secara langsung, Pak. Tuan muda, sepertinya Om Hadi terlalu baik hati untuk melihat saya tuan muda. Kamu pikir kamu itu siapa? Menyebut dari kamu tuan muda. Hah? Tuan Hadi, Om Hadi, seperti Om Hadi salah orang. Orang kampungan seperti ini tidak mungkin jadi tuan muda. Kalian tahu siapa dia? Dia ini adalah satu-satunya pewaris keluarga Pratama di Jakarta.